Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ainul Lumindah. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Parungkuda, mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 11 dengan kelas 12. Ibu ucapkan selamat karena kalian merupakan orang-orang pilihan. Banyak dari teman-teman kalian yang dari SMP ke SMA ini tidak beruntung masuk ke SMA Negeri 1 Parungkuda. Itu kalian patut bersyukur dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya di SMA 1 Parungkuda. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya Anda menjadi orang-orang yang berhasil. Kemudian pada MPLS kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kewirausahaan. Siapa yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha? Siapa yang mau menjadi entrepreneur atau pengusaha? Apa artinya? Jika kita menengok literatur asing bahwa entrepreneurship berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata entrepreneur, yang berarti bahwa seseorang wirausaha adalah seorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung resiko dari suatu usaha. Kemudian pendapat lain bahwa seorang wirausaha adalah seorang inovator yang jeli dalam mengenali dan menangkap setiap peluang dan kesempatan, mengubah kesempatan dan peluang tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kemudian pendapat dari Bapak Suharsono Sagir bahwa wira swasta adalah sebagai kegiatan atau orang yang melakukan kegiatan dengan karakteristik inovatif, produktif, kreatif, tekun, ulet, tidak cepat puas, dan berani mengambil resiko dengan perhitungan terlebih dahulu. Apakah dia seorang pedagang, pengusaha, karyawan, prajurit, petani, ilmuwan, pejabat pemerintah, semuanya dapat disebut sebagai wira swastawan apabila memiliki karakteristik wira swasta tersebut. Seorang wira swasta juga adalah seorang yang mempunyai modal utamanya adalah ketekunan, keterampilannya yang dilandasi sikap optimis, kreatif, dan melakukan usaha sebagai pendiri pertama, disertai pula keberanian menanggung resiko berdasarkan suatu perhitungan dan perencanaan yang tepat. Sejarah membuktikan keberhasilan pembangunan ekonomi yang diraih oleh negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika Serikat karena negara tersebut didukung oleh sejumlah entrepreneur atau wirausaha yang tangguh dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya. Seperti satu Ezra Cornell, pendiri dari Cornell University yang sangat populer. Kemudian contoh lain adalah Nolan Bushnell, pencipta Nintendo dalam industri video game. Kemudian yang ketiga adalah Bill Gates, salah satu orang yang sukses dalam bidang Microsoft Software. Begitupun di Indonesia telah lahir sejumlah wirausahawan di berbagai sektor ekonomi, seperti satu Willy Sidarta sebagai komandan dari minuman Aqua yang sangat terkenal, kemudian Budi Yuwono sebagai pengusaha yang terkenal dari merek cap kaki 3, dan kemudian Insinyur Haji Abu Rizal Bakri yang sukses dalam mengelola grup perusahaan Bakri and Brothers. Walaupun pada umumnya para wirausahawan tersebut masih dominan bermain di pasar lokal, tetapi kehadiran mereka telah ikut mewarnai dunia usaha kita dan patut dijadikan sebagai teladan dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Apakah mereka termasuk seorang entrepreneur? Apakah mereka termasuk seorang entrepreneur juga? Bagaimana dengan mereka? Kalau mereka semua berusaha, juga mereka semua berdagang. Bagaimana dengan mereka? Kalau yang ini, mereka semua punya tempat, juga mereka semua punya toko. Pernah lihat deretan pedagang seperti ini? Entrepreneur tidak sekedar berdagang atau berjualan. Entrepreneur juga sejatinya adalah menambah nilai dari suatu barang. Dari suatu yang tidak berharga menjadi berharga, menjadi bernilai, dengan melakukan inovasi, produk, pemasaran, dan proses. Jadi, entrepreneur itu adalah seseorang yang menambah nilai dari suatu barang. Dari suatu barang yang tidak berharga menjadi berharga dan bernilai dengan melakukan inovasi, yaitu inovasi dalam produk, kemudian pemasaran, dan proses. Jadi, pengertian wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan.
Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menurut Peggy and Charles, entrepreneur atau kewirausahaan harus memiliki 4 unsur pokok, yaitu kemampuan, IQ dan skill, membaca peluang, berinovasi, mengelola, menjual. Kemudian yang kedua adalah keberanian, EQ dan mental, mengatasi ketakutan, mengendalikan risiko, keluar dari zona kenyamanan. Yang ketiga, keteguhan hati, motivasi diri. Harus ulet, pantang menyerah, teguh dalam keyakinannya, kekuatan akan pikiran bahwa Anda juga bisa. Kemudian kreativitas, mencari peluang atau mencari pengalaman. Bisakah kewirausahaan diajarkan? Beberapa puluh tahun yang lalu tidak bisa. Sekarang bisa dengan adanya transformasi kewirausahaan yang telah berkembang, penanaman sikap dan perilaku, membuka bisnis kemudian akan membuat siswa menjadi seorang wirausaha yang berbakat. Kelemahan berwirausaha. 1. Pendapatan tidak pasti dan berisiko. Bekerja keras dan waktu jam kerja panjang. Kualitas hidup masih rendah sampai dengan usahanya berhasil, sebelumnya harus berhemat. Tanggung jawab sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat walau kurang menguasai persoalan. Pandangan sebagian besar masyarakat menginginkan anaknya sekolah tinggi, setelah lulus perguruan tinggi akan bekerja menjadi PNS. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika hanya mau menjadi pedagang? Rata-rata lupa bahwa sebagian masyarakat Indonesia beragama Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa pekerjaan yang baik adalah jual beli atau berdagang. Karakteristik wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Keberanian mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorisinilan. 6. Berorientasi ke masa depan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki, bentuk usaha dan bentuk pemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Beberapa potensi yang membuat seorang mundur dari kewirausahaan yaitu pendapatannya tidak menentu, kerugian akibat hilangnya modal investasi, perlu kerja keras dan waktu yang lama, kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada MPLS kali ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dengan materi tersebut dan mudah-mudahan suatu saat kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sebelum Ibu mengakhiri materi kewirausahaan ini, ada tugas untuk kalian yaitu buatlah tulisan tentang contoh-contoh wirausaha yang ada di sekitar lingkungan kalian, minimal 5 pengusaha, dan dikumpulkan ke wali gugus tugas. Demikianlah, semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.